Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan storytelling bersama host Dian. Masih di acara kisah horor. Kali ini kita akan storytelling apa, Saudara Tian? Oh, udah mulai ya. Oke, teman-teman. Malam hari ini tim kisah horor akan bercerita tentang sebuah kursi roda, yang mana kursi roda ini sering sekali berjalan sendiri, sering kali menampakkan diri. Maksudnya kursi rodanya ini sering kali menampakkan diri di pinggir jalan, di dalam klinik, bahkan di dalam kamar mandi. Nah, kisah ini dimulai ketika pertengahan tahun kemarin pernah terjadi sebuah kecelakaan di suatu daerah. Awalnya gadis ini berangkat sekolah seperti biasa menggunakan motor, akan tetapi tidak memakai helm. Yang seperti kita ketahui bahwa memang anak-anak zaman sekarang, apalagi mereka yang merasa sekolahnya dekat dengan sekolahan, rumahnya dekat dengan sekolahan, kadang memang mengabaikan protokol keselamatan seperti helm, jaket, kemudian kelengkapan motor seperti itu memang seringkali diabaikan. Nah, setelah gadis ini pulang sekolah, dia telah mendapatkan beberapa firasat buruk seperti rasanya ingin bermain ke rumah temannya, seperti kalau istilahnya itu tidak ingin cepat pulang seperti itu. Kemudian ingin lewat jalan memutar. Entah itu memang bagi dia sebuah firasat atau memang keinginan dia untuk berputar ketika pulang, atau mungkin memang keinginan dia untuk pergi main dulu sebelum pulang. Nah, keadaan mendung sekitar 2:30 saat itu, hari Kamis. Gadis ini pulang melewati rute biasa. Nah, di tengah perjalanan memang di dekat pasar terdapat sebuah jembatan. Yang jembatan itu memang menurut keterangan warga merupakan jembatan yang angker. Sering kali terjadi kecelakaan di sana, baik itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan teknis seperti mobil yang mendahului, kemudian tanpa memperhitungkan keselamatan pengguna jalan lain, bahkan sampai ada memang mobil yang mengalami remblong kemudian mundur dan tanpa dia sadari menabrak seseorang. Nah, memang kalau dilihat dari mata batin atau sisi gaib, sisi indigo, daerah tersebut merupakan sebuah kawasan yang dekat dengan gerbang gaib. Dan jembatan tersebut memang didiami oleh beberapa sosok, yang sosok ini sering kali juga menampakkan diri, kemudian seolah-olah dia itu menyeberang jalan. Jadi orang yang lewat itu tanpa dia sadar, mungkin dia oleng, kurang berdoa atau seperti apa, dia lewat tanpa dia sadari, seperti ada bayangan yang menyeberang seperti itu. Nah, untuk refleks dari manusia ketika ada
ada gangguan saat perjalanan, apalagi ketika petang, tetap dia akan oleng. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu perhatian bagi aparatur setempat dengan jalan tersebut diperlengkap dengan lampu, dengan rambu-rambu rawan kecelakaan seperti itu. Kita kembali lagi ke gadis ini. Dia pulang melewati rute biasa seperti ketika dia berangkat. Nah, ketika hampir sampai di jembatan tersebut, dia seperti mendengar seseorang yang sedang memanggil dia. A, misalkan kita sebut saja si A gitu. Kemudian dia meleng. Dia mencoba melihat dari mana sumber suara ini. Dia refleks melihat, tanpa dia sadari dia telah menabrak sisi tepi jembatan atau pembatas jembatan. Kemudian dia terlempar beberapa meter dari motor dengan kepala yang terbentur, kemudian bersimbah darah. Keadaan di sana ramai. Keadaan di sana seketika ramai. Baik itu manusia ataupun gaib. Para gaib seperti mendapat sebuah giveaway, seperti mendapat sebuah makan besar seperti itu, mendapat persembahan besar. Mereka langsung merapat menikmati simbahan darah dari gadis ini, apalagi dia masih tataran remaja, masih perawan pula. Mungkin bagi mereka itu ada sebuah hal yang segar, seperti makanan yang enak. Masyarakat sekitar kemudian berbondong-bondong membantu. Bentar, Saudara Dian. Ya? Kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui hal tersebut memang bertanya-tanya ya. Iya. Contoh tadi yang jenengan katakan itu kan untuk darah ketika ada kecelakaan itu akan menjadi makan besar. Iya. Itu apakah yang terjadi memang seperti itu ataukah tidak? Nah, menurut kita dari menurut jenengan, soalnya kita lihat juga pasti oh iya iku ono getene ning kono, tapi nek menurut jenengan yang dimakan itu apanya sih gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini, memang ada beberapa makhluk yang dia itu paling favorit dengan darah, paling excited, paling istilahnya matanya hijau ketika melihat darah. Nah, ada memang beberapa makhluk yang di situ tidak ingin mendekat karena memang dia takut darah, atau mungkin ada yang malah mendoakan supaya dia cepat-cepat untuk dinaikkan ke atas oleh Tuhan, seperti itu. Nah, yang dimakan oleh makhluk-makhluk itu adalah sarinya, sari darahnya. Kalau kita ketahui memang sampai darah itu dibersihkan oleh warga sekitar, itu kan tetap bekas dari darah yang menempel di jalan masih ada. Nah, kalau setahu yang saya temui memang mereka itu seperti menghirup gitu. Jadi tidak darahnya langsung yang masuk ke mereka, tapi seperti sarinya nanti muncul seperti asap gitu loh. Nah, seperti asap dia masuk seperti itu. Oke. Kalau begitu kan kami jadi paham. Oke, lanjut. Iya. Situasi telah ramai. Kemudian di dekat tragedi tersebut terdapat sebuah gedung
di mana gedung itu memang gedung umat. Dalam hal ini gedung itu adalah gedung seperti gedung serbaguna, gedung keagamaan, yang di sana baru saja dibuat sebuah, istilahnya itu Acara. bukan, seperti poliklinik. Nah, poliklinik untuk kemaslahatan umat. Nah, di sana pun ada ambulan. Seketika itu refleks, petugas dari gedung tersebut menyalakan mobil, kemudian membawa gadis ini ke rumah sakit. Anehnya, mobil yang biasa dipakai setiap hari istilahnya dipanasi mesinnya, saat itu mobil tiba-tiba macet dan sulit untuk dinyalakan. Setelah beberapa jam, mungkin 2-3 jam, mobil baru bisa nyala. Dan korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan telah meninggal untuk diotopsi. Nah, selang beberapa hari, banyak sekali warga yang mendengarkan suara tangisan. Suara tangisan ini muncul ketika menjelang maghrib dan menjelang jam 12 malam. Sering kali yang mendengar itu sopir angkutan, tukang ojek, dan orang-orang yang mau berjalan ke pasar. Seperti itu. Nah, entah bagaimana sosok ini akhirnya meneduh atau menepi di gedung umat tadi. Serbaguna tadi ya. Ya, dia kemudian menempel di sana, dia berteduh di sana, dan suara itu sudah jarang terdengar di jalanan. Nah, kemudian memang yang namanya gedung serbaguna pasti kan banyak sekali orang yang menyewa untuk dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan sebuah acara. Nah, dalam acara ini kan tidak hanya 1 atau 2 orang, mungkin berkelompok lebih dari 50 orang, bahkan lebih dari 100 orang. Nah, di antara orang-orang tersebut saya yakin pasti ada yang peka, ada yang gampang untuk dirasuki, ada pula yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, kemudian ada satu kelompok yang memang mempergunakan gedung ini untuk sebuah acara, di mana ketika menjelang maghrib ada seorang cewek yang ingin ke kamar mandi. Nah, gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk umat, kemudian lantai yang kedua dipergunakan untuk acara atau serbaguna, gedung serbaguna. Nah, sosok wanita ini turun menuju kamar mandi di lantai bawah. Yang awalnya ketika dia datang, dia sudah mengecek gedung tersebut dari kelengkapannya, dari fasilitasnya, semuanya aman, dan memang kegiatan gedung itu berhenti setelah jam 8 malam. Nah, kebetulan dia turun itu menjelang maghrib. Keadaan masih normal seperti biasa, masih ada suster di poli kesehatan, masih ada beberapa pengurus gedung, ada pula para anggota-anggota gedung yang memang setiap hari mereka memiliki jadwal piket tersendiri. Nah, wanita tersebut turun pukul 8 sore. Dia tidak melihat apapun yang aneh di gedung tersebut. Tetapi ketika dia turun, saat itu petugas poliklinik sudah mau pulang. Kemudian pengurus gedung sudah pulang semuanya sore,
dan para anggota gedung memang sebentar lagi pun akan pulang. Gadis itu turun masuk ke kamar mandi tanpa dia sadari. Dia membuka pintu, terdapat sebuah kursi roda di sana. Padahal tadi sore situasi gedung semua pintu terkunci kecuali memang tempat untuk transit panitia. Semua gedung, pintu-pintu, plot-plot dari organisasi-organisasi termasuk Poli itu sudah terkunci semua. Kemudian gadis ini berlari menghampiri perawat Poli ini. Dia bertanya, "Mbak, tadi di kamar mandi kok ada kursi roda? Apakah ada yang memindahkan?" Si perawat menjawab, Tidak ada, Mbak. Karena kunci sedari pagi saya pegang dan tidak ada pasien yang membutuhkan tandan ataupun kursi roda hari ini. Ruangan gudang penyimpanan pun tidak saya buka hari ini. Kuncinya masih ada." Dengan menunjukkan kunci kepada wanita tersebut, suster pun bingung. Akhirnya suster ini bersama wanita ini menuju ke kamar mandi untuk melihat kursi roda tersebut. Hal aneh pun terjadi. Kursi roda kembali ke posisi gudang. Ini yang membuat akhirnya sosok wanita ini bertanya-tanya, "Kok bisa? Beneran, Sus? Tadi saya melihat di sini ada kursi roda. Saya bisa memastikan bahwa di sini ada kursi roda. Nah, ini ada bekas rodanya. Saya tidak mungkin tidak mungkin mengada-ada. Saya tidak mungkin mengada-ada." Suster pun bingung dan akhirnya mencoba untuk menenangkan. "Ya sudah, Mbak, tidak apa-apa. Mungkin memang sosok di sini mencoba untuk berkenalan." Gitu. Seperti itu. Wanita ini naik, kemudian bercerita kepada kawan-kawannya. "Tadi di bawah ada kursi roda. Setelah saya panggilkan suster, saya ajak ke kamar mandi, ternyata kursi rodanya sudah tidak ada." Seperti itu. Nah, teman-temannya yang di sana kan heboh. Ada yang percaya, ada yang istilahnya mengejek, ada pula yang membenarkan karena di salah satu anggotanya memang ada yang bisa melihat. Oh ya, benar. Dia mengatakan bahwa memang ada satu sosok wanita yang dia meninggal karena kecelakaan. Tidak tahu kenapa dia memilih ruangan itu untuk menjadi tempat singgahnya. Kemudian dia melihat track recordnya dari hal gaib, perjalanan kenapa dia bisa meninggal dan kenapa dia bisa akhirnya menghuni gudang penyimpanan tersebut. Kemudian sang indigo berkata kepada wanita ini, "Kamu harus hati-hati karena kamu dirasa memiliki kesamaan dengan salah satu anggota keluarga dari sosok korban ini. Kamu hati-hati. Kalau bisa, kamu stay wudhu, kemudian sholawatan terus, jangan sampai melamun." Sudah diperingatkan seperti itu. Keesokan harinya, ketika acara hari H dimulai, seharian tidak terjadi apapun, tidak terjadi hal aneh, suara tangisan atau kursi roda yang berjalan sendiri tidak ditemukan. Itu siang hari ya? Siang hari. Menjelang maghrib, pintu gudang yang seperti kita ketahui, pintu kan ada apa istilahnya, sepeleng. Yeah. Ada sepeleng. Kalau didorong-dorong kan suaranya gedek gitu. Nah, wanita ini yang kemarin dia melihat kursi roda yang berjalan sendiri ini kembali melihat kursi roda tersebut berjalan jadi misalkan ini lorong, katakanlah ini lorong, ini ruangan, ini lorong. Jadi dari depan sampai kamar mandi ini di lorong. Posisi dia itu menyiapkan jamuan untuk tamu.
tamu acara tersebut. Nah, dia membawa minuman, membawa toples untuk disuguhkan kepada tamu. Setelah dia meletakkan suguhan tadi, dia keluar dari ruangan, dia melihat kursi roda berjalan dari utara ke selatan, berjalan tanpa ada yang mendorong dan tanpa ada yang mendudukinya, berjalan. Akhirnya dia histeris memanggil temannya. Dia cerita terlebih dahulu, tadi aku melihat ada kursi roda berjalan sendiri, ayo tolong temani aku untuk melihatnya. Akhirnya bersama dengan temannya laki-laki, dia menuju ke tempat di mana dia melihat kursi tersebut, dan anehnya tidak terdapat apapun di sana. Kursi roda itu kembali lagi ke dalam gudang penyimpanan. Ini sebuah hal yang aneh. Kemudian wanita tersebut dengan temannya menuju ke gudang. Wanita ini melihat ke dalam gudang. Ke atas kursi roda tersebut ada sosok wanita yang mendudukinya. Tapi rekannya yang laki-laki ini tidak melihat. Semakin histerislah dia, dalam keadaan capek pikiran, capek tenaga, kemudian ditambah dengan teror-teror yang dirasakan. Akhirnya dia memutuskan untuk minta pamit, karena dia memiliki kontribusi yang penting di sana. Si ketua acara dan ketua organisasi tidak mengizinkan. Tidak usah, nanti acara akan kacau ketika kamu tinggal, nanti akan ada seperti ini kalau kamu tinggal, tidak akan berjalan lancar kalau kamu tinggal. Nah, akhirnya dia tetap di situ. Kemudian dia teringat dengan kata temannya yang indigo tadi. Dia kemudian ambil wudhu, dia sholawatan, kemudian sholat. Nah, setelah dia sholat, dia kembali ke ruang transit. Kebetulan dia sendirian di sana. Kemudian dia sendirian, yang lain masih sibuk dengan job desk mereka masing-masing di acara tersebut. Suara pintu gudang terdengar seperti duk, seperti ada yang menggeser, ingin keluar, tapi posisi pintu itu terkunci ya. Sesekali terdengar suara rintihan tangisan. Sampai tengah malam. Tidak. Sampai dia akhirnya memutuskan untuk lari dari tempat transit. Dia menuju ke keramaian. Kemudian dia tidak berani sendiri. Di atas mau tidak mau dia harus mengikuti rangkaian acara. Iya, rangkaian acara. Mungkin kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang yang capek, orang yang overthinking, orang yang istilahnya terlalu memikirkan sebuah hal, dia akan lebih cepat untuk dirasuki. Dan benar, wanita ini kemudian kesurupan. Kesurupannya dia halus, dia setengah sadar. Dia diajak komunikasi pun masih bisa. Loh, kamu kok diam aja, kenapa sih? Gak apa-apa. Kamu lapar, kamu sakit. Aku ingin turun. Akhirnya ditemani turun. Setelah turun, baru mencapai anak tangga yang terakhir, dia langsung lari ke kamar mandi, tempat di mana dia melihat kursi roda tadi. Dia langsung ke kamar mandi dan pingsan. Di sela-sela pingsan, dia menangis dan berkata, tolong aku ingin pulang, tolong. Seperti itu. Teman yang bersamanya langsung lari ke atas, memanggil
rekannya yang indigo ini untuk membantu. Akan tetapi temannya yang indigo hanya bisa pasrah dan hanya bisa melihat sosok yang berada di dalamnya tanpa dia bisa membantu untuk mengeluarkan atau mendoakan. Akhirnya dari rekan-rekan panitia yang lain mencoba menghubungi seniornya. Halo senior, bisa ke sini. Ini ada salah satu anggota yang kesurupan. Kalau bisa dibantu untuk mengeluarkan atau bagaimana, mohon datang segera. Singkat cerita, sang senior datang. Kemudian dibantu berdoa, dikeluarkan makhluknya, ditanya dia dari mana, kemudian kenapa kok sampai suka dengan dia, kenapa sampai membuat wanita ini kesurupan, kenapa. Kemudian sosok yang nyurupi ini, dia berkata bahwa aku ingin pulang, tolong. Akhirnya dibantu berdoa, dibantu untuk menyelesaikan tanggungannya, dibantu istilahnya apa yang menjadi kejanggalan di hatinya, dibantu untuk diselesaikan. Kemudian sosok wanita ini ikhlas, dia mau menerima. Dia memang teledor saat itu, dia sudah ikhlas, dia ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian dibantu oleh sosok senior ini, oke, kamu saya pertemukan dengan ibumu, tapi setelah ini saya minta tolong kamu keluar dan silahkan kamu naik ke atas agar supaya kamu tidak dimanfaatkan di sini oleh orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Kemudian dia menunjuk ke arah gudang. Aku di sana, seperti itu. Mungkin ada pesan aku di sana. Tolong kamu ke sana, seperti itu mungkin. Kemudian dia mulai sadar, berangsur-angsur sadar. Tapi ada sosok lain yang masuk. Sosok ini adalah sosok penjaga tempat di mana terjadi kecelakaan wanita tadi, gadis tadi. Dia masuk seolah-olah dia tidak terima gadis ini naik ke atas. Dia tidak terima dengan ingin meminta gantinya adalah sukma dari wanita ini. Dia berkata sambil menangis, tolong antar aku ke belakang, ini bukan saya, tolong, ini bukan saya. Dia mencoba mengelabui si senior dan orang-orang yang di sana. Ini bukan saya, tolong antar saya ke belakang. Aku tidak mau seperti ini. Tolong lepaskan aku, seperti itu. Akhirnya sang senior tidak mengiyakan. Tidak usah. Aku tidak akan menuruti apa yang kamu katakan. Lepaskan dia. Kamu keluar. Atau kamu mati. Akhirnya terjadi sebuah perselisihan di sana antara si senior dan makhluk ini. Kemudian berkecamuk segala macam. Makhluk ini mau keluar dengan satu syarat, yaitu dia meminta agar diberikan sebuah makanan. Karena si senior pintar, dia mengubah sebuah, kalau kita tahu dupa, dia mengubah sebuah dupa menjadi sebuah makanan. Sampai dupa itu habis, makhluk itu akan selalu makan dan merasa lapar. Hingga akhirnya perut dari makhluk tersebut besar dan dia meminta ampun sendiri. Ampun, aku mau keluar. Akhirnya makhluk itu keluar dan gadis ini sadar.
Acara pun selesai, wanita ini berangsur pulih, gedung pun sudah sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah lagi terdengar rintihan tangis, tidak pernah lagi terdengar suara-suara aneh, tidak pernah lagi terjadi penampakan-penampakan di sana. Dan ya, seperti yang kita ketahui, kembali aman, kembali kondusif. Tapi keanehan ini masih berlanjut bagi para indigo dan bagi orang-orang yang menyewa gedung tersebut. Teror-teror ini terus terjadi. Kursi roda itu pun bagi para masyarakat sekitar masih kerap kali nampak, menjadi momok. Iya, masih sering sekali nampak. Kadang dia di depan gedung, kadang dia di belakang gedung, kadang dia di tengah-tengah lorong, kadang dia berada di dalam ruang transit tamu, seperti itu. Tapi apakah itu kan untuk yang penghuni ceweknya yang tadi meninggal kan sudah naik ke atas? Iya, Tapi sudah. sekarang masih sering nampak untuk setelah naiknya ke atas itu si yang cewek kecelakaan tadi. Iya. Jadi sosok penguasa daerah tersebut, makhluk yang memang haus darah tadi, dia kemudian memiliki cara-cara lain untuk atau metode lain untuk mencelakai orang dengan cara dia menampakkan diri dengan menggunakan media-media tadi, seperti kursi roda. Nah, tetap orang yang takut untuk melewati daerah tersebut kan mencoba untuk kebut-kebutan. Ketika dia melewati daerah tersebut, dia mengebut, akhirnya dia oleng dan terjadi kecelakaan lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pesan saya, ketika kita berada di sebuah tempat, ketika kita berangkat kemanapun, baik kerja, sekolah, beribadah sekalipun, usahakan berdoa. Terus hati-hati, penting sekali ini, hati-hati. Jangan meleng, tetap patuhi atribut-atribut keselamatan. Protokol-protokol keselamatan silakan dipatuhi. Kemudian ketika kita di sebuah tempat, usahakan salam dulu, usahakan ngaji dulu, usahakan hormat dulu. Setidaknya dengan kita berdoa, kita hormat dengan mereka, mereka pun akan memberikan energi-energi positif terhadap kita. Mungkin walaupun ada gangguan itu tidak akan seberapa, dan mereka pun akan mencoba untuk mereka wis permisi kok, seperti itu. Oke, teman-teman para pecinta misteri sekalian, itu sepenggal kisah untuk malam ini. Mungkin bagi para rekan-rekan indigo atau kalian yang di rumah tidak asing dengan cerita ini, tidak asing dengan pembahasan ini. Mungkin di daerah kalian pun ada yang seperti ini. Silahkan nanti komen di bawah. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian horor di rumah, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan pilih acak cerita mana yang menarik, nanti akan kita bahas, akan kita kupas dari sisi indigo, dari sisi gaib seperti apa, kebenarannya seperti apa. Kalau memang kejadian-kejadian gaib ini disebabkan oleh orang-orang yang dulunya pernah hidup dan mereka masih memiliki tanggungan, insya Allah nanti kita bantu agar mereka tenang, mereka bisa naik ke atas, dan keluarga pun tidak dihantui dengan tanggungan-tanggungan yang memang menjadi suatu hal yang harus diselesaikan, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe,
dan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Kemudian share ke teman-teman kalian semuanya, keluarga kalian, pacar kalian, atau siapapun itu yang kiranya memang perlu untuk mengetahui cerita ini agar mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Oke, kami di sini tidak memaksa untuk percaya dengan apa yang kami ceritakan. Silakan ambil positifnya, buang negatifnya. Selagi ini masih bisa diambil pelajarannya untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, silahkan diambil, silahkan diaplikasikan. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Saya Tian bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.